ini mengandung keberkahan dalam pelaksanaannya, sebelum memulai acara, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada para hadirin, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin teman-teman nih pasti udah pada nggak sabar ya untuk mendengarkan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Sebelum ini, Bincang Ramadan episode 5 yang berjudul Kesadaran Ekologis sebagai Wujud Syukur atas Penciptaan Alam. Yang dimana materi tersebut akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Solihin, SPIMH, yang merupakan dosen PSP IPB, dan tentunya beliau akan menjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah muncul di pikiran kita semua. Dan untuk memanfaatkan waktu kepada Pak Ahmad Solihin, waktu dan layar kami persilakan. Menyajikan tentang bagaimana kesadaran ekologis sebagai wujud kebersyukuran terhadap penciptaan alam. Sebenarnya materi ini simpel dari khalaqa samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil matraha haram. Di situ Allah menantang sebenarnya kepada makhluk bahwa kamu tidak akan melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit. Maka lihatlah sekali lagi bahwa adakah kamu melihat sesuatu yang salah? Bahwa kalau Allah tidak menciptakan seimbang, ini pasti akan rusak. Buktinya tata surya itu beredar pada orbitnya masing-masing. Sehingga kalau misalkan tidak ada yang mengatur, udah pasti tetap dia akan tabrakan. Nah ini makanya di dalam Al-Mulk ini ditantang setiap makhluknya untuk melakukan, mencoba untuk mengaji kembali bahwa kira-kira adakah ciptaan yang dalam ini yang sifatnya ada kesesatan gitu. Jadi ini kita juga diceritakan, kalau bisa membuktikan silahkan gitu. Nah berikutnya di dalam bukti siang dan malam itu juga Allah mengingatkan kepada kita tentang bahwa ada tanda kebesaran dalam surat Al-Imran 6 inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Nah di sini kita memang diberikan untuk berpikir bahwasannya apakah tanda siang dan malam itu akan lahir begitu saja. Nah ini justru kita akhirnya kan ini kan menjadi sebuah penelitian para ilmuwan mengkaji kenapa malam terjadi, kenapa ada apa dengan malam, gitu dengan siang, kenapa kita berbeda dengan di Eropa. Gitu. Nah itu ilmu-ilmu bumi akhirnya mencoba untuk terjemahkan ini, sehingga bahwa siang dan malam itu bukan kebetulan, tetapi memang diciptakan. Gitu. Nah berikutnya Allah itu menciptakan tentang sesuai ukuran. Dalam surat Al-Fussilat misalnya wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam bahwa al-lisa'in. Di situ dijelaskan bahwa gunung-gunung yang diciptakan yang sebenarnya menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dan sebagainya. Dan dikuatkan di dalam surat Al-Hijr Bismillahirrahmanirrahim wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawjud. Di situ bahwa Allah mengungkapkan tentang memancangkan padanya gunung-gunung di mana menumbuhkan di tanah segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi ada gunung yang besar, ada gunung kecil misalkan. Itu pada dasarnya adalah sebuah pancang, sebuah tiang yang kuat untuk menghujam ke bumi. Supaya makanya kan berbagai ilmu vulkanik dan sebagainya gitu ya, gitu gunung itu ya puncaknya segitu, tapi ternyata yang menghujam ke bawahnya itu lebih besar, gitu. Makanya disebut sebagai pasak bumi. Ini Allah telah mengungkapkan bahwa dan dengan ciptaan ya, di situ memang gunung-gunung yang diciptakan sesuai dengan ukuran. Ini berikutnya ya, tentang masih sesuai dengan ukuran bahwa dalam surat Al-Qamar
Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi pada dasarnya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Jadi nggak mungkin misalnya orang paling kecil badannya besar, atau misalkan badannya besar gitu, kepalanya besar gitu. Nah ini begitu kan binatang gitu ya. Bahkan di dalam teori penciptaan binatang, dalam sebuah buku misalnya lalat itu diciptakan kecil itu justru untuk mempermalukan orang-orang gitu. Bahwasannya dengan makhluk yang kecil itu manusia tidak bisa membuat, bahkan dengan makhluk itu kita bisa sakit, dengan makhluk itu dengan segala sempurna sekali bentukannya. Nah ini pun di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladahu wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in wa qadarahu taqdira. Di situ bahwa dia telah menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jadi kata-kata presisi di dalam penciptaan alam itu bukan sebuah kebetulan, dan memang demikian, sehingga tidak ada yang ujug-ujug ya. Jadi Allah itu menciptakan sesuatu dengan betul, dengan kadarnya, dengan ukuran yang tepat tadi. Berikutnya misalnya, nah lantas pada poin berikutnya adalah kita memang di dalam kehidupan ini tidak juga, buktinya di dalam surat Al-Qasas ayat 7 ditegaskan bahwa di situ Bismillahirrahmanirrahim, wabtaghi fima ataakallahu ad-dara akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Di situ carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri yang akhirat. Artinya kita diingatkan dulu tentang dunia di akhirat. Tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mementingkan akhirat itu salah. Karena harus ada keseimbangan antara akhirat dengan dunia. Karena di dalam proses ini memang akhirat dulu. Akhirat itu adalah kampung halaman kita yang selamanya. Tetapi jangan juga bahwa kita melupakan bahwa dunia itu menjadi bagian penting. Misalnya sholat. Makanya kan ketika ditanya bahwa apa ibadah yang paling ini sholat, belum tentu. Sholat itu karena kamu butuh puasa. Nah, kalau misalkan bahwa puasamu untukku kata Allah, tapi itu untuk kesehatan kamu juga, ya. Apalagi berhaji, ya berhaji juga karena kamu juga ingin jalan mampu dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sedekah. Sehingga di situ kalau masih kita misalkan ibadahnya kuat, kita masih kelaparan, kita masih belum seimbang dalam hidup. Nah di sini lagi-lagi bahwa Allah mencoba mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam hidup itu ada keseimbangan. Bahkan ketika kita orang-orang yang rajin beribadah pun ditegur bahwa janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Di sini banyak hal. Kita bukan tidak boleh kaya, tapi ada saudara kita yang memerlukan. Ya. Dan di situ bahwa ditegaskan lagi bahwa berbuatlah kebaikan itu, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Nah, begitu dalam kegiatan untuk mendapatkan kebahagiaan di bumi, janganlah kita merusak alam ini. Makanya Allah mengingatkan bahwa janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Termasuk Allah tidak menyukai orang buat kerusakan. Nah, kita sekarang fakta misalnya sumber daya alam kita dikuras, mulai darat, laut, hutan, kembang dan sebagainya. Ini sebuah bentuk kekufuran. Ya, kita akan lihat pada catatan saya berikutnya bahwa dalam konteks keseimbangan alam, di situ ada syukur, ada kufur. Syukur menjaga alam sehingga akan ada keberkahan. Kita misalnya orang-orang tua kita, saya orang kampung gitu ya, di orang sana gitu. Saya melihat bahwa mereka orang-orang tua dulu itu begitu pergi setelah mungkin setelah subuh atau jam 6 gitu apakah dia ke laut atau ke pantai untuk memberikan dan dia belikan gitu ya, atau ke sawah untuk bercocok tanam. Tapi mereka sudah menyelesaikan dia dengan
ibadahnya. Udah begitu usahanya benar, nggak pakai nipu-nipu, nggak pakai aneh-aneh gitu ya. Terus mereka juga mencari keberkahan, maka selalu dicukupkan. Sekarang udah berhektar-hektar, kita masih minus padinya. Jadi Allah udah mencabut keberkahan di dalam hidup kita karena merusak alam. Dalam dulu zaman orang tua yang ketika menanam padi itu nggak setiap tahun menanam padi. Makanya biasanya kan kalau dalam ilmu tanaman tuh ada bulan ini nanam padi, diselang dulu sama apa, selang dulu sama padi. Jadi karena itu untuk memotong mata rantai mata rantai si virus atau si hama, sehingga hamanya nggak langsung berikutnya. Nah sekarang dikendalikan dengan pupuk resisten, makanya padinya juga nggak bagus dan sebagainya. Kalau dulu kan menggunakan, makanya kalau sekarang punya HPT gitu ya, bagaimana hama terpadu gitu ya, mengenali hama terpadu gitu. Tapi terpadu itu ya tadi menggunakan siklus alam mereka yang Allah udah ciptakan. Tapi karena ini kita serakah, maka yang tadinya mungkin siklusnya cuma 2-3 kali dibuatlah 5-6 kali. Maka alam juga rusak hanya pakai pupuk tetesan. Makanya musim ada. Belum lagi misalnya pembangunan yang merusak pola ruang, suhu ruang, dan kejadianlah banjir. Kayak kemarin tuh di Jawa Tengah misalnya terus itu luar biasa banjirnya. Karena ya alam sudah rusak, sudah nggak bisa lagi memberikan keberkahan kepada warganya, kepada umatnya. Tapi di sini yang adalah musibah dan musibah. Jadi kalau ada musibah maka di situlah ada tukuran. Kemudian di dalam ini yang ayat yang menurut saya yang fenomenal gitu ya, pasti selalu mengatakan lalu dalam Al-Ibrahim ayat 7 itu tentang bagaimana antara syukur akan diberikan sebuah keberkahan dan rezeki yang terus-menerus, tapi ketika dia ada kufur maka ajab yang terasa. Jadi kita disuruh memilih sebenarnya, disuruh memilih ini bahwa apakah kita akan bersyukur atau kita akan kufur di dalam memaknai tentang sumber daya yang kita akan ikuti. Oke, berikutnya, nah, bahwa sebenarnya jauh di dalam ketika Quran diturunkan, itu Allah sudah mengingatkan mengenai bahwa di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim, Zoharo fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyadzikahum ba'dal ladzi amilu ta'allahum yarji'un. Di situ bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi ketika ada kerusakan alam, ikannya mulai jauh, ikan mulai mengecil, karena ya ikannya dibom, terus pembuangan limbah dan hutan dihabisin dengan oleh kegiatan perumahan atau wisata atau misalkan perkebunan, sehingga disitulah Allah untuk menciptakan keseimbangan. Dan makanya dan Allah akan selalu mencari keseimbangan. Maka waktu COVID gitu ya, waktu COVID kita punya bahwa susah sekali gitu, tapi ternyata ada penelitian bahwa dalam 2-3 tahun itu alam cenderung memulihkan diri dengan cara ozon mulai menutup dan sebagainya. Karena selama ini kita merusak, membuang gas ke udara dan sebagainya. Nah, makanya Allah menciptakan dengan kemampuannya bahwa alam ini harus dipulihkan. Kalau dulu misalnya kalau zaman Nabi gitu ya, Nabi Adam berperan besar-besar, karena dulu sedikit. Kalau yang sekarang zamannya Nabi Adam, saya nggak tahu nanti lahan yang mana yang akan habis gitu. Maka itu pun sebuah fenomena keseimbangan alam yang selalu tercipta. Gitu. Nah, ini catatan penting terkait dengan keseimbangan tadi, bahwa pembuatan alam bukan sebuah kebetulan. Berbicara mengenai gravitasi bumi, itu memang ternyata berfungsi untuk mempertahankan jarak dan posisi dari atmosfer, kemudian menahannya. Hal ini agar makhluk hidup di bumi tetap dapat bernafas.
bayangkan kita gravitasi bumi yang selalu jatuh ke bawah itu bukan hanya suatu jatuh, tetapi sebuah mempertahankan keseimbangan agar posisi dan jarak ke atmosfer itu seimbang. Karena kalau misalnya nggak seimbang, manusia nggak bisa bernafas. Dan di situ ternyata jika tekanannya kuat gravitasi, atmosfer terlalu banyak malahan amonia dan metan yang gas beracun ini. Dan jika lebih lemah lah, dan kalau misalkan lebih lemah, maka atmosfer terlalu banyak kehilangan air. Dan fungsi lain juga bahwa atmosfer gravitasi itu untuk menjaga tetap berputar pada porosnya. Nah, jadi keseimbangan ini sudah diciptakan dalam sebuah rekayasa dan teknologi yang sangat luar biasa gitu ya. Yang berikutnya interaksi gravitasi dengan bulan misalnya. Kita orang perikanan paham lah. Dulu saya sih belum paham waktu masih belum kuliah gitu ya. Kenapa di kampung saya kalau musim hujan udah gitu bulan purnama banjir, rob. Ternyata itu adalah gaya tarik bulan. Bagaimana mengakibatkan pasang-pasangnya naik, gitu. Makanya disebut pasang tinggi pada saat bulan purnama. Dan bahkan ketika bulan purnama hujan pula, wah udah itu deg-degan tuh, pasti ada banjir rob dan sebagainya. Nah itu adalah fenomena-fenomena alam di mana jika lebih besar mengenai gravitasi bulannya, maka akan menyebabkan pasang surut yang sangat tinggi. Dan jika lebih kecil, perubahan tidak langsung pada orbitnya, memang tidak seperti iklim. Makanya nanti kalau misalkan kita tidak memahami ini, yang terjadi adalah iklim yang iklim yang tidak seimbang dan sebagainya. Oke. Sekarang gempa, fenomena gempa gitu ya, gempa yang akhir-akhir ini merontokkan. Apakah gempa sebuah ujuk-ujuk? Ternyata gempa itu jika dilihat lebih besar, memang akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Tetapi gempa ini juga dalam konteks ini pengangkatan tektonik dalam pergerakan bahan makanan di dasar laut. Jadi dengan adanya gempa tektonik ini, maka ini akan naik ke atas. Dan itu ada proses pengangkatan bahan makanan yang teraduk. Sehingga yang nanti teraduk baru bawa arus. Itulah buat siklus pemineralan kondisi sumber daya yang bagus. Maka dan bahkan ternyata ini pun kan makanya kan dalam gempa biasanya ada gempa mengangkat ada kandungan minyak katanya dan sebagainya. Bisa jadi karena memang membuat mineral dan batu mulia naik ke permukaan sehingga lebih mudah ditambang. Dan gempa juga membuat dataran baru di lapangan. Jadi kita harus melihat bahwa proses fenomena-fenomena alam ini sebagai bentuk yang tidak ujuk-ujuk atau kebetulan, tapi sebuah proses yang ada kita menjadi pembelajaran kita untuk bagaimana memaknai tentang nilai-nilai bahwa Allah telah menciptakan sesuatu dengan ukurannya, ada manfaat di balik itu semua. Tinggal manusia yang pada dasarnya adalah serakah gitu ya. Sehingga cenderung untuk menikmati segala macam akibatnya mengganggu kestabilan. Baik, nampaknya itu pengantar dari diskusi kita di sore hari ini. Bisa mungkin saling melengkapi dari Pak Iin, dari Mbak Eno, dan kawan-kawan. Saya kembalikan ke moderator. Wah, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Solihin yang sudah menyampaikan materi yang sangat insightful bagi kita semua nih, teman-teman serta Bapak Ibu dosen. Mungkin selanjutnya, pasti nih teman-teman udah gak sabar kali ya untuk mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Solihin. Untuk itu kepada teman-teman semua dipersilakan untuk menyalakan fitur raise hand atau boleh mengetik nih pertanyaan di kolom komentar. Oke, mungkin ditunggu teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Ahmad Solihin terkait materi yang sudah disampaikan tadi. Atau mau menambahkan, tidak harus bertanya ya, menambahkan juga boleh. Iya, betul. Untuk menambahkan atau memberi pendapat juga boleh nih teman-teman. Oke, untuk Yusuf Maulana Rahman boleh
waktu dan layar dipersilakan. Oke Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Bapak Ibu serta teman-teman semua. Saya izin bertanya Bapak, saya tadi tertarik terkait pembahasan Bapak terkait gunung Bapak. Terdapat gunung yang besar dan gunung yang kecil itu untuk menjaga keseimbangan alam. Lalu saya bertanya Pak, kenapa sih untuk menjaga keseimbangan alam tersebut gunung itu perlu ada gunung yang aktif meletus dan ada gunung yang tidak aktif. Padahal gunung yang aktif itu cenderung destruktif atau merusak Bapak, seperti itu. Seperti itu Bapak. Jadinya kenapa sih Pak gunung itu tidak aktif semua saja untuk menjaga keseimbangan alam, tetapi kenapa harus ada yang aktif untuk meletus seperti itu Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saya memaknainya meskipun bukan ahli gunung gitu ya, tapi minimal bahwa dalam gunung itu pasti ada proses kimiawi yang itu juga bisa mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Misalnya coba lihat di tanah-tanah di Pulau Jawa, begitu sangat subur sekali gitu ya, karena gunung-gunungnya banyak. Ya, kalau misalkan bukan di tadi kita salah harus lurus. Kalau yang di ini apa namanya? Kalau yang di Kalimantan gitu ya, itu kan tidak ada gunung yang sifatnya, makanya kan di sana istilahnya tidak ada gempa, potensi gempa dan sebagainya gitu. Meskipun mungkin ada gunung atau bukit lah tepatnya. Nah tapi alamnya tidak sesubur Pulau Jawa. Gitu. Nah ini juga artinya ada hikmah di balik itu semua, bahwa di balik semburan gunung berapi di situ ada proses-proses pemupukkan alami sehingga ada penciptaan-penciptaan. Jadi kalau kenapa harus mungkin kalau dalam sejarah yang meletus lebih kepada bahwa saya melihatnya jarak panjang. Pada dasarnya semua gunung itu aktif gitu. Tinggal makanya kan kalau dulu ada waktu kecil itu ada kepercayaan bahwa kalau gunung itu lagi batuk-batuk kayak dulu Krakatau gitu, itu membuktikan bahwa warga di sekitarnya itu sudah tidak taat dalam beribadah. Jadi Allah sudah marah gitu. Baik kalau batuk-batuk, saya kan orang di Bengkulu gitu ya, ketika tsunami, ketika dari gempa tektonik maka yang terjadi adalah harus introspeksi gitu, karena juga tidak semua kampung yang rusak, bahkan yang kampung rusak itu adalah kampung-kampung yang justru banyak objek wisata. Ini pertanyaan apakah teguran itu sudah menjadi sebuah peringatan besar buat kita semua bagi yang berpikir. Nah, dari awal konteksnya gunung ini kok tidak batuk-batuk ya gitu. Mungkin Gunung Salak itu ada ayam aja belum tentu juga gitu. Kalau nanti Allah sudah marah dikeluarkan juga. Karena kalau bahkan dalam sebuah buku yang pernah saya baca gitu, ada malaikat-malaikat penjaga gunung gitu, yang atau penjaga air gitu, yang waktu-waktu mereka meminta bahwa apakah saya bisa mengeluarkan tsunami atau saya akan mengeluarkan lahar-lahar dalam ini. Tapi kan kalau Allah belum menghendaki, maka dia tunduk si gunung itu. Nah ini menjadi perhatian kita bahwa kalau kita menjadi makhluk yang merusak dalam artian bukan hanya merusak lingkungan tapi merusak tatanan sosial, maksiat di mana-mana, itu ya siap-siap bencananya bencana sebenarnya akan terjadi. Itu sebenarnya ya. Itu ya. Mungkin ada tambahan dari itu Pak, udah wazir Pak. Prof Eko, ada Prof Eko. Halo, Assalamualaikum. Salam Prof. Bisa berbagi pengalaman Prof? Ya. Tentang keseimbangan alam Prof. Bisa berbagi Prof. Oh ya. Jadi dalam ilmu saya tentang pengelolaan sumber daya, maka
ketika kita memanfaatkan sumber daya itu tidak seimbang, maka akan menyebabkan perubahan di dalam ekosistem itu. Karena di dalam ekosistem itu sudah terbangun sebuah sistem rantai makanan, jaring-jaring makanan yang stabil, yang seimbang antara yang dimangsa dan yang pemangsanya gitu. Sehingga kalau misalnya salah satu di antaranya itu dieksploitasi oleh manusia, ditangkap berlebihan, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan. Dan sistem alam akan mengembalikan pada sebuah keseimbangan baru. Dan alam pasti akan menuju ke suatu keseimbangan. Tapi keseimbangannya nggak seperti yang dulu, tapi keseimbangan baru. Karena dalam kondisi keseimbangan itu akan terjadi proses aliran energi yang setimbang, akan terjadi antara komponen itu akan berbagi dengan adil gitu. Nah, itulah alam semesta raya kita yang dalam komponen itu dijelaskan dalam komponen sistem rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu secara setimbang. Sehingga itu mengharuskan kita untuk memanfaatkan sumber daya itu juga dengan cara-cara yang setimbang. Ya, sehingga supaya sumber daya yang kita manfaatkan ini bisa berkelanjutan dalam kondisi optimal tentunya. Kalau misalnya dimanfaatkan kemudian yang satu ini katakanlah ikan menjadi overfishing, maka kemudian akan timbul ekosistem baru, rantai makanan yang baru yang setimbang, tetapi itu merugikan kita gitu. Karena kalau dalam teorinya si Pauli itu akan terjadi proses food web down ya. Jadi rantai makanan itu menjadi lebih kecil, lebih menuju komponen-komponen yang lebih kecil, sehingga lama-lama memang ekosistem kita ini menjadi kecil dan sehingga mungkin tidak bisa mencukupi kebutuhan manusia. Itu sedikit sharing dari saya, Pak Solihin. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nah itu teman-teman semua bahwa yang Prof Eko sampaikan betul gitu ya. Makanya di dalam pengolahan perikanan itu kita dikenal namanya konservasi gitu. Karena dalam konservasi kita ada zona inti. Nah, zona inti itu zona di mana ekosistem yang bagus. Nanti ini yang sudah wajar nih apa ekosistem yang bagus, kita banyak kumpul di situ. Nah, kalau sudah kumpul, itu dia kalau misalkan merasa sudah besar atau misalkan penuh di situ, dia akan bergerak keluar. Disebutnya spillover. Nah, ketika ikan itu sudah besar, makanya kenapa kita harus menjaga kawasan konservasi, karena dia sebagai rumah induk kan, dan dia untuk menjaga kehidupan dia. Maka jangan sampai misalkan indukan ini ditangkap sebelum dewasa dan sebagainya. Makanya ketika ikannya misalkan dia sudah besar, pasti dia akan keluar dari zona. Masih lurus kan? Nah itu dari ini semua bahwa kelihatan bahwa kalau misalkan ikan tadi dikelola dengan baik, maka yang ada kerusakan, misalkan semuanya ditangkap. Makanya zona ini tadi yang rumah yang bagus nanti buat mereka lurus. Masih bakal lagi. Nah itu ketika mereka berpikir bahwa ikan ini misalkan hidup di dalam lingkungannya, dan mereka ketika besar dan ketika penuh, maka dia akan keluar mencari wilayah baru. Nah itu yang ditangkap. Jadi jangan ditangkap semuanya. Hanya itulah keseimbangan alam selalu terjadi gitu ya. Sama kayak kita lah gitu. Kalau kawasan sudah penuh, pasti dia akan keluar. Di rumah juga begitu. Kalau rumahnya awalnya anak-anak dewasa menikah, setelah menikah nggak mungkin tinggal bersama, dia punya rumah baru. Itu yang terjadi. Itulah keseimbang. Begitu ya. Mungkin bisa udah wajar tuh yang pengalaman di lapangan menemukan fenomena-fenomena alam. Ya udah. Assalamualaikum. Pembelajaran apa enggak? Waalaikumsalam, Kang. Gimana keseimbangan alam?
Alhamdulillah ini baik, kebetulan saya tadi agak telat masuk karena baru pulang habis nyelam di Teluk Bone ya kalau besarnya, tapi lokasinya di Kolaka. Ini memang kelihatan betul kalau manusia merusak, ke dalam hal ini merusaknya di darat ya, banyak mengupas lahan karena buat pertambangan mineral di sini. Itu dampaknya ke laut sangat signifikan sekali gitu saya lihat ya. Jadi terjadi pengendapan yang sangat tinggi di daerah kawasan terumbu karang gitu ya. Bahkan setiap helai daun lamun aja juga ketutupan dengan sedimentasi yang tinggi. Ini jadi yang mengambil keuntungan di darat yang kerugian besar di masyarakat di kawasan pesisir. Kemudian juga saya dapat cerita dari ini, kebetulan tadi ketemu yang operator diving di Kolaka itu sekarang sedang mengambil S3 di PSL, anak bimbingnya Pak Prof. Aryo. Ya, dia bercerita bahwa belasan tahun yang lalu daerah sini itu sumber daya budidaya rumput lautnya itu nomor 1, bahkan bisa ngalahkan Bali itu. Ya, beberapa kali di Bali ikut mutunya bahkan nomor 2, kadang dari Bali di nasional gitu. Nah, semenjak mulai ramainya tambang di darat, ya, banyak tambangnya tambang nikel, itu memang erosi atau sedimentasi karang laut sangat-sangat tinggi. Sekarang udah nggak ada sama sekali yang namanya eufema, rumput laut itu ya, seaweed itu habis sudah di perairan pantai. Jadi memang di kerusakan alam ini tidak hanya langsung kita sebabkan eksploitasi di laut ya, tapi di sini kelihatan bahwa eksploitasi di darat dampaknya ke laut juga sangat besar. Tadi di beberapa titik penyelaman 3 mil dari pantai ini sedimentasi sampai sejauh itu gitu ya terhadap terumbu karang. Jadi biasanya kalau saya nyelam itu kan terumbu karang bawahnya minimal pasir. Ini sekarang di substrat dasarnya udah seal. Itu jadi sangat besar memang. Mungkin teman-teman valuasi ekonomi lebih bisa menilai ya kerugian yang ditimbulkan oleh eksploitasi. Memang di daerah sini katanya itu penambangan sudah dimulai sejak zaman Jepang. Ya, jadi di sini ada smelter nikel punya Antam, itu warisan Jepang. Jadi ya memang mungkin kalau dilihat proses gangguan terhadap alam di sini bukan proses yang cepat ya, tapi mungkin kalau sekarang makin besarnya wilayah dan banyaknya para yang beroperasi di sini mungkin akan semakin signifikan cepat gitu ya gradasi penurunan di laut yang kemungkinan terjadi. Dan kemudian juga fenomenanya di sini kan karena buat keperluan mobilisasi hasil tambang itu banyak sekali dibangun jeti-jeti yang dari arah pantai itu ke laut bisa 1 sampai 2 kilo panjang ya, jadi beberapa jeti sehingga memang sirkulasi air di sini jadi kurang bagus, lebih cenderung stagnan. Jadi memang proses sedimentasi akhirnya jadi tinggi tuh Kang, jadi nggak alir ya. Jadi yang lebih banyak yang masih bertahan hidup di pantai itu adalah lamon dan halus gitu ya, di jenis-jenis seaweed nggak ada sama sekali. Nah, memang nantinya alam akan mencari keseimbangan tersendiri ya, kayak daerah terumbu karang juga nanti saya lihat mungkin yang akan bertahan hanya karang-karang masif yang kuat terhadap kekeruhan. Ikan juga udah mulai mencari keseimbangan dalam artian mencari lingkungan yang lebih nyaman sehingga lebih jauh ke tengah laut, dan ini dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya terutama karamba gitu ya. Mereka akan semakin jauh dari pantai daerah kegiatannya. Ya kan bahkan masuk sekarang ke daerah cagar alam, termasuk ke daerah perlindungan lautnya. Jadi juga tempat nelayan yang mereka masuk ke sana melakukan penangkapan. Itu jadi memang di satu sisi ada pemasukan ke negara tingkat pusat, tapi di sininya lumayan juga. Gitu. Menarik memang melihat pola
dan kelakuan manusia gitu ya terhadap keseimbangan alam. Itu Kang dari saya. Siap. Terima kasih udah wajir itu ya teman-teman. Tadi fakta bahwa udah wajir Pak Wajir itu sudah mengungkapkan pengalaman lapang beliau bahwa ketika keserakahan, eksplorasi besar-besaran, yang korban ujung-ujungnya ya laut itu menjadi ujung daripada perusakan. Karena pasti dari darat pasirnya ke laut, dari sungai atas pasirnya ke muara, dan itu nanti yang sengsara atau yang merasakan mudaratnya pasti orang-orang di sekitaran paling di muara pantai itu yang kasihan, dan mereka harus menikmati kerusakan dari atas kebijakan-kebijakan yang sekarang dilakukan. Kita sebutnya istilahnya ocean grading, bagaimana negara ini merampas hak-hak masyarakat yang tinggal di pesisir dengan cara izin reklamasi, tambang, dan sebagainya. Baik, silakan Mbak Fani untuk pemandu lagi, kira-kira masih ada yang bertanya atau mau menambahkan. Ada Bu Ika, ada Mbak Ena nih. Mbak Ena belum buka jilbab nampaknya, makanya masih di videonya tutup. Oke, mungkin teman-teman serta Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya masih memiliki sisa waktu nih teman-teman serta Bapak Ibu dosen. Mungkin tunjuk saja kali ya Pak untuk bertanya. Coba. Ini mah bukan ujian. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya izin untuk mengulas mungkin ya Pak terkait materi yang sudah Boleh. Bapak sampaikan tadi. Oke, yang Bapak sampaikan itu terkait keseimbangan alam, dan keseimbangan alam itu mengacu pada Quran surat Al-Mulk ayat 3, dan untuk bukti siang dan malam itu mengacu Quran surat Al-Imran ayat 190. Kemudian untuk sesuai ukuran itu juga mengacu ke Quran surat Fusilat ayat 10, Quran surat Al-Hijr ayat 19, Quran surat Al-Qamar ayat 49, dan Quran surat Al-Furqan ayat 2. Dan ditegaskan kembali juga terkait keseimbangan dunia dan akhirat itu juga mengacu pada Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dan kemudian untuk menjaga atau merusak alam itu terbagi menjadi dua ya Pak. Ada yang syukur dan kufur, di mana syukur itu menjaga alam dan di mana kufur itu merusak alam. Dan untuk menjaga atau merusak alam ini juga masuk ke dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan untuk perbuatan alam ini bukan suatu kebetulan. Contohnya itu ada gravitasi, di mana gravitasi itu berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan serta membantu makhluk hidup di bumi untuk tetap bernafas. Dan selain itu juga interaksi gravitasi dengan bulan. Nah, kalau misalnya efeknya itu lebih besar, itu terjadi pasang surut. Jika kecil itu tidak langsung pada orbitnya. Dan terakhir juga adanya gempa. Mungkin ulasan saya seperti itu, Bapak. Dan mungkin kalau mungkin tidak ada yang bertanya, kita mungkin sudahi saja kali ya. Jadi teman-teman, alhamdulillah untuk seluruh rangkaian acara ini sudah selesai dengan baik. Semoga dengan mengikuti rangkaian acara Bincang Ramadan, mulai dari mendengarkan materi yang disampaikan sampai penetapan ini, kita semua menjadi lebih semangat dan menjalankan puasa ini, dan tentunya makin semangat lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan berkah. Oh ya, untuk teman-teman serta Bapak Ibu dosen, acara Bincang Ramadan tidak berhenti sampai di sini saja. Nanti akan ada Bincang Ramadan setiap minggunya, setiap hari Senin dan Kamis. Jadi teman-teman serta Bapak Ibu dosen, jangan lupa untuk mengikuti dan meramaikan acara Bincang Ramadan ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa dicek lewat Instagram di @psp_IPB. Sebelum kami tutup, akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu. Kepada operator waktu dan layar dipersilakan. Mungkin kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman, jika
tidak terkendala, dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Jika terkendala, mungkin bisa memberikan emoticon atau reaction. Jalan Prof, kayaknya hujan besar Prof di Bogor ya. Ini juga lagi di jalan mobil lagi hujan nih. Udah belum? Oke, Udah mungkin belum? Oke, untuk dokumentasinya 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi ya Bapak Ibu dosen serta teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Berhubung kita sudah sampai di penghujung acara, saya Fani Isra Octavia memohon maaf atas segenap khilaf dan salah, dan kepada Allah marilah sama-sama kita memohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.